Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 481, Bagaimana bisa ada takdir surgawi seperti itu di dunia ini? Nasib surgawi 9 kali lipat. Ketika melihat takdir surgawi Chen Zefang dalam sekejap, banyak pengikut istana surgawi berseru. Takdir surgawi Chen Zefang memang terdiri dari 9 lapisan. Ketika takdir surgawi 9 kali lipat muncul, dunia tercengang. Zheng Yongjiang juga berkata dengan penuh semangat. Pada era apapun, di sekte tertinggi manapun, kelahiran seorang murid dengan takdir surgawi 9 kali lipat merupakan kemuliaan tertinggi dan pasti akan mengguncang langit dan bumi. Wajah Ren Tianye menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa Chen Zefang, seperti dirinya, telah mengolah takdir surgawi 9 kali lipat yang sangat sulit. Akan tetapi, seseorang tidak dapat menyangkal bakat luar biasa milik Chen Zefang, yang memiliki 3 jiwa bela diri tertinggi tingkat atas dan tubuh dewa binatang segudang. Tidak mengherankan bahwa Chen Zefang telah mengolah takdir surgawi 9 kali lipat. Di tengah keterkejutan semua orang, aura Chen Zefang berdenyut lagi, dan takdir surgawi 9 kali lipat emas cemerlang lainnya terbang keluar. Lalu datanglah yang ketiga, keempat, kelima, sampai yang ke-10 akhirnya berhenti. 10 takdir surgawi 9 kali lipat. Inilah takdir surgawi Chen Zefang. Hanya saja kurang 1 takdir surgawi 9 kali lipat dari Ren Tianye. 10 takdir surgawi 9 kali lipat yang melayang di angkasa memancarkan kekuatan dahsyat dari surga, begitu dahsyatnya hingga banyak pengikut di bawah yang merasa tercekik, dan banyak pengikut yang mulai mengedarkan teknik kultivasi mereka agar merasa sedikit lebih baik. Dan ini hanyalah tekanan dari 10 takdir surgawi 9 kali lipat. Bermandikan cahaya keemasan dari 10-9 takdir surgawi, seluruh tubuh Chen Zefang tampak berlapis emas. Dia berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan tajam. Yang Xiaotian, ini adalah takdir surgawiku, apakah kamu siap? Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. 10-9 nasib surgawi, jadi apa? Itu bukan 14-9 nasib surgawi, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Zheng Yongjiang, Silong Sang Dewa Pedang, dan lainnya hanya bisa tersenyum kecut. Anak ini, seriusan, tidak ada yang tahu harus berkata apa kepadanya. Dia benar-benar meremehkan 10-9 takdir surgawi. Chen Zefang marah sekaligus geli, lalu tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus. Rumor mengatakan bahwa cincin jiwa Anda sangat tak terkalahkan, cincin jiwa berusia 200.000 tahun. Panggil cincin jiwa Anda, saya ingin melihat apakah kekuatan cincin jiwa berusia 200.000 tahun Anda kuat atau nasib surgawi 9 kali lipat saya lebih kuat. Saat Chen Zefang menyebut cincin jiwa berusia 200.000 tahun, semua murid menjadi bersemangat. Semenjak putra pembantai, Meng Bai, ketakutan setengah mati, rumor mengenai jiwa bela diri dan cincin jiwa Yang Xiaotian terus berdengung. Aku tidak membutuhkan kekuatan cincin jiwaku untuk mengalahkanmu, kata Yang Xiaotian, ekspresinya tidak berubah. Aku juga telah mengembangkan takdir surgawi, 1 takdir surgawiku sudah cukup untuk menghancurkan 10 takdir surgawi 9 kali lipat milikmu. Dengan pernyataan Yang Xiaotian, suasana menjadi heboh. Apa? Yang Xiaotian yang baru berada di tingkat kedua alam kaisar, sudah mengolah takdir surgawi. Tidak mungkin. Hanya di puncak alam kaisar seseorang dapat mengolah takdir surgawi, bagaimana mungkin seseorang di alam kaisar tingkat kedua dapat mengolah takdir surgawi? Banyak murid yang gempar. Zheng Yongjiang, Silong, dan semua orang sangat terkejut. Memupuk takdir surgawi di tingkat kedua alam kaisar adalah sesuatu yang belum pernah terdengar. Itu sungguh tidak masuk akal. Takdir surgawi Yang Xiaotian lebih kuat dari takdir surgawi 9 kali lipat. Itu tidak mungkin. Takdir surgawi terkuat di dunia adalah takdir surgawi 9 kali lipat. Tepat sekali, takdir surgawi 9 kali lipat adalah yang terkuat di dunia, tidak mungkin ada takdir surgawi yang lebih kuat darinya. Banyak murid mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaannya sambil menggelengkan kepala. Banyak murid yang memasang wajah skeptis. Chen Zefang juga memasang wajah tidak percaya, saat dia dengan ganas mengaktifkan kekuatan 10 takdir surgawi 9 kali lipatnya, dan melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Tiba-tiba, cahaya dari 10 nasib surgawi lapisan ke-9 melonjak, dan kekuatan tak terbatas dari surga, kekuatan dari 3 jiwa bela diri tingkat atas yang tertinggi, dan kekuatan tubuh dewa binatang yang tak terhingga meraung keluar dari tinjunya. Ledakan.
Ruang angkasa seakan-akan dihantam oleh hantaman dahsyat, menimbulkan ledakan dahsyat. Tinju Chen Zefang menciptakan 10 badai tak terkalahkan yang berwarna emas dan mengerikan, menjungkir balikan setiap lempengan batu di alun-alun yang dilalui tinjunya. Deru badai emas itu saja sudah cukup membuat telinga banyak murid sakit menyakitkan, dan pikiran mereka berdengung. Yang Xiao Tian, jika kau punya nyali, jangan gunakan kekuatan cincin jiwamu. Mari kita lihat bagaimana kau menangani kekuatan takdir surgawi. Chen Zefang berteriak, tampak gila. Yang Xiao Tian berdiri di sana, menyaksikan badai tak terkalahkan yang dibentuk oleh 10 takdir surgawi lapisan ke-9 milik pihak lain menerjang ke arahnya. Wajahnya tenang saat dia mengaktifkan takdir surga purba dari laut surgawinya. Saat Yang Xiao Tian mengaktifkan takdir surga purba dari laut surgawinya, tiba-tiba, tanah di bawah kaki semua orang bergetar hebat. Tak seorang pun dapat berdiri tegak. Apa yang terjadi? Seru seseorang dengan kaget. Lalu mereka melihat arus udara di angkasa menjadi sangat bergejolak, seolah-olah diteror oleh munculnya sesuatu. Dan di atas kepala Chen Zefang, nasib surgawi lapisan ke-9 juga gelisah. Mungkinkah Chen Zefang benar-benar merasakan bahwa takdir surgawi lapisan ke-9-nya sedang ketakutan? Dan ke-10 nasib surgawi lapisan ke-9 semuanya ketakutan. Apa yang terjadi? Apa yang mungkin bisa membuat takdir surgawi lapisan ke-9-nya takut? Saat semua orang tercengang dan bingung, tiba-tiba, cahaya keemasan memancar dari sekujur tubuh Yang Xiao Tian. Takdir surgawi yang amat mengerikan dan dahsyat muncul dari dunia laut surgawinya. Saat takdir surgawi yang amat mengerikan dan dahsyat ini muncul, takdir surgawi lapisan ke-9 Chen Zefang mulai bergetar, merangkak, dan kehilangan cahayanya sepenuhnya, seolah-olah cahaya keemasannya sedang ditekan sepenuhnya oleh suatu kekuatan, dan menghilang sepenuhnya. Dengan takdir surgawi Yang Xiao Tian yang melayang di langit, ia menyerupai sebuah kapal induk, sementara 10 takdir surgawi lapisan ke-9 milik Chen Zefang tampak seperti 10 perahu kecil, yang bergoyang-goyang seakan-akan akan tertiup angin, tersebar, dan meledak kapan saja. Semua orang terkejut. Nasib surgawi macam apa ini? Bagaimana mungkin ada nasib surgawi seperti itu di dunia? 129.650 mil. Zheng Yongjiang tercengang. Dewa Pedang Silong dan Dewa Tinju Zhang Wanli tercengang. Zheng Qianqian, Putri Wan Ning, dan semua murid, semua guru dari Azure God Mansion, juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan takdir surgawi yang begitu besar dan tak tertandingi ada di dunia. Takdir surgawi lapisan ke-9 Chen Zefang yang berukuran lebih dari 900 mil sudah sangat besar, tetapi sekarang, bahkan panjang gabungan dari 10 takdir surgawi lapisan ke-9 Chen Zefang tidak sebesar yang ada di hadapan mereka ini. Saat takdir surgawi Yang Xiao Tian tergantung di langit, kekuatan primordial jatuh seperti air terjun, mengguncang gunung dan membelah bumi. Merasakan kekuatan primordial, wajah Zheng Yongjiang berubah drastis, dan sebuah kemungkinan muncul di benaknya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Ini di atas surga, kekuatan primordial. Di atas langit, Dewa Pedang Silong dan Dewa Tinju Zhang Wanli, bersama dengan yang lainnya, sangat terguncang, memikirkan legenda mitologi yang sangat kuno. Takdir surga purba. Ini adalah takdir surga purba dari ruang purba. Ya ampun, dia telah memanggil kesengsaraan takdir primordial yang telah ada sejak zaman kuno. Seorang leluhur kuno berbicara dengan penuh semangat dan tidak jelas. Takdir surga purba, kesengsaraan takdir primordial. Sekalipun Ren Tianyi, Chen Zefang, dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang takdir surga purba atau kesengsaraan takdir purba sebelumnya, mereka sekarang mengetahui tentang ruang purba di atas surga. Dan mereka paham bahwa takdir surgawi primordial adalah takdir surgawi yang lebih kuat dari takdir surgawi lapisan ke-9. Di tengah keterkejutan semua orang, Yang Xiao Tian melayangkan pukulan. Kekuatan primordial meledak dari tinjunya. 10 kekuatan takdir surgawi lapisan ke-9 milik Chen Zefang langsung hancur. Bab 482, Yang Xiao Tian, panggil jiwa bela diri dan cincin jiwamu. Chen Zefang, dengan kekuatan 3 jiwa bela diri puncak tertinggi dan kekuatan tubuh Dewa Binatang Segudang, benar-benar hancur berkeping-keping bagaikan gelembung. Kekuatan primordial, dengan momentum yang tak terhentikan, meledak ke arah Chen Zefang. Chen Zefang benar-benar panik, tinjunya memukul dengan panik sambil secara bersamaan memanggil perisai cahaya biru di depannya. Penjaga biru, Azure Guardian merupakan perisai dewa dari zaman kuno. Wah, kekuatan primordial menyerang Azure Guardian. Azure Guardian terhempas.
Chen Zefang terpesona karenanya. Seperti daun yang layu, Chen Zefang tersapu abis dengan keras. Ia terlempar ke udara, tidak tahu berapa banyak gunung dan istana yang telah ia hancurkan sebelum akhirnya jatuh di puncak gunung. Darah mengucur tanpa henti, sang penjaga biru meredup dan tak bercahaya. Cahaya surgawi dan bayangan binatang surgawi di tubuhnya lenyap secara tiba-tiba. 10 jalan surgawi dari 9 surga berkelap-kelip bagaikan cahaya lilin, di ambang kehancuran. Suara batu yang menggelinding terdengar bertahan lama. Semua murid terkesiap kaget. Begitu kekuatan primordial dilepaskan, tak terkalahkan pun terjadi. Gumam seorang leluhur kuno. Kata-kata ini berasal dari kitab suci kuno. Baru sekarang dia benar-benar memahami arti sebenarnya kata-kata itu. Segalanya hening antara langit dan bumi. Yang Xiaotian berdiri di sana, diselimuti cahaya surgawi abadi, dengan takdir surga purba di atas kepalanya. Apakah dia akan mencapai status dewa primordial abadi? Para ahli Azure God Mansion terguncang tak terlukiskan. Zheng Yongjiang dan Silong sendiri kehilangan kata-kata. Tubuh surgawi abadi telah membuat dunia takjub, dan sekarang, munculnya takdir surga purba. Ini benar-benar, mereka kehilangan kata-kata. Bahkan Chen Zefang, yang berada di lapisan ke-10 dari puncak alam kaisar, memiliki 10 jalur takdir surgawi 9 surga, 3 jiwa bela diri puncak tertinggi dan tubuh dewa binatang segudang, hampir hancur berkeping-keping. Tak terkalahkan. Sekarang, satu-satunya perasaan yang dimiliki setiap orang adalah tak terkalahkan. Jika Chen Zefang tidak menggunakan perisai tingkat dewa untuk menghalangi, dia mungkin telah musnah. Jika bahkan Chen Zefang yang perkasa dapat dilenyapkan, siapakah yang dapat menahan takdir surga purba yang Xiaotian? Jadi ternyata semua yang dikatakannya sebelumnya itu benar, seorang murid gemetar saat berbicara. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian mengklaim bahwa salah satu jalan surgawinya cukup untuk menghancurkan 10 jalan takdir surgawi 9 surga milik Chen Zefang, orang-orang tidak mempercayainya. Sekarang, semua orang mempercayainya. Ternyata di dunia ini, satu takdir surgawi saja mampu menghancurkan 10 jalur takdir surgawi 9 surga. Aku ingin tahu apa yang dimiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang surgawi. Seorang murid tiba-tiba tergagap. Jiwa bela diri dan cincin jiwa yang Xiaotian masih menjadi misteri. Sekarang, setelah menyaksikan kekuatan tubuh surgawi abadi dan takdir surga purba, semua orang semakin penasaran tentang jiwa bela diri dan cincin jiwa yang Xiaotian. Sebelumnya, orang-orang tidak mempercayai rumor tentang Yang Xiaotian yang memiliki cincin jiwa berusia 200.000 tahun. Tetapi sekarang mereka yakin sepenuhnya bahwa cincin jiwanya berusia 200.000 tahun. Di mata mereka, jika Yang Xiaotian dapat menciptakan keajaiban seperti tubuh surgawi abadi dan takdir surga purba, maka memiliki cincin jiwa berusia 200.000 tahun tampak biasa saja. Pada saat itu, Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke arah Ren Tianyi, putra Dewa Biru, yang belum bergerak. Ren Tianyi, giliranmu. Mata semua orang tertuju pada Ren Tianyi. Ren Tianyi, yang baru tersadar dari keterkejutannya, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Yang Xiaotian, yang masih berada di level kedua alam kaisar, ternyata telah mengolah takdir surga primordial yang belum pernah ia dengar. Tangannya terkepal erat. Saat ini, banyak murid Azure God Mansion mengatakan bahwa Yang Xiaotian, bukan dia, yang akan mengambil alih Azure God Mansion di masa mendatang. Maka akhir-akhir ini, hatinya menyimpan lebih dari sekadar ketidakpuasan terhadap Yang Xiaotian. Dia menganggap Yang Xiaotian sebagai saingan yang akan merebut posisi penguasa rumah darinya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ren Tianyi dipenuhi kekuatan. Semua orang melihat seberkas cahaya menakjubkan turun dari 9 langit, diikuti oleh cahaya kuning tanah yang muncul dari tanah dan terus berkumpul menuju Ren Tianyi. Tubuh Ren Tianyi bergantian dengan cahaya surgawi, dan kekuatan dari langit dan bumi terpancar darinya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia telah menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi. Dia adalah langit dan dia adalah bumi. Tubuh dewa langit dan bumi. Melihat perubahan Ren Tianyi, semua orang terguncang, bahkan ekspresi Zheng Yongjiang dan Dewa Pedang Silong pun berubah. Tubuh dewa langit dan bumi, itulah tubuh surgawi yang dimiliki oleh dewa-dewa biru di masa lalu. Diklaim sebagai tubuh surgawi terkuat di benua Dewa Biru. Ren Tianyi tampak seperti reinkarnasi dari Dewa Biru Langit, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya surgawi, dan ke-11 garis takdir 9 surga beterbangan, dipenuhi oleh cahaya kemasan. Tepat saat 11 garis takdir 9 surga beterbangan,
Tiba-tiba ruang di sekeliling Rentianya bergetar, bumi bergetar, dan denyut nadi yang membuat jantung berdebar-debar terpancar keluar dari tubuh Rentianya. Para tetua Azure God Mansion terkejut, apa ini? Tiba-tiba, jiwa bela diri sebesar gunung surgawi kuno meledak dari tubuh Rentianya. Ketika jiwa bela diri ini, yang menyerupai gunung surgawi kuno, muncul, aura raja tertinggi menguasai segalanya, menyebabkan jiwa bela diri jauh di dalam jiwa setiap orang yang hadir bergetar. Yang mereka lihat hanyalah jiwa bela diri Rentianya, yakni beruang hitam yang sangat besar. Tetapi beruang hitam ini memiliki dua tanduk yang tumbuh di kepalanya. Kehadiran yang sangat tak terkalahkan terpancar dari beruang hitam. Itulah raja tertinggi. Ini adalah jiwa bela diri raja tertinggi. Seorang leluhur dari Azure God Mansion, merasakan aura raja tertinggi dari jiwa bela diri Rentianya, berteriak kaget. Semua orang tercengang dan terkejut. Raja tertinggi, dia benar-benar raja tertinggi. Dewa Pedang Silong juga sangat tercengang. Raja tertinggi, Zheng Qianqian, menatap jiwa bela diri raja tertinggi Rentianya, kehilangan warna di wajah cantiknya. Tak heran saat dia bertanya pada kakek buyutnya tentang jiwa bela diri Rentianya, dia tetap bungkam. Ternyata itu adalah jiwa bela diri raja tertinggi. Pada saat itu, tiba-tiba, di sekitar tubuh beruang hitam, muncul lingkaran cahaya merah keunguan, dan di balik lingkaran cahaya itu, ada lingkaran cahaya merah samar lainnya. Lingkaran merah melambangkan cincin jiwa yang berusia 100.000 tahun. Tetapi cincin jiwa Rentianya menampilkan dua lingkaran cahaya merah, yang satu lebih redup dari lainnya. Cincin jiwa berusia hampir 20.000 tahun. Ini adalah cincin jiwa berusia hampir 20.000 tahun. Semua orang yang melihat cincin jiwa Rentianya tercengang. Sekalipun Zheng Yongjiang telah mengetahui tentang jiwa bela diri dan cincin jiwa milik Rentianya, melihatnya lagi tetap tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Ini adalah jiwa bela diri raja tertinggi dan cincin jiwa berusia hampir 20.000 tahun. Satu-satunya di dunia, cincin jiwa berusia hampir 20.000 tahun. Semua orang menatap cincin jiwa Rentianya, terguncang untuk waktu yang lama. Kakak senior tidak terkalahkan. Tiba-tiba, seorang murid berteriak dengan penuh semangat. Kakak senior tidak terkalahkan. Banyak murid yang mengikuti Rentianya berteriak serak. Seluruh Azure God Mansion bergetar karena jiwa bela diri dan cincin jiwa milik Rentianya. Kekuatan cincin jiwa yang berusia hampir 20.000 tahun menyelimuti langit dan bumi, yang kemudian menjadi berat. Rentianya berdiri di sana, menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh semangat juang. Yang Xiaotian, panggil jiwa bela diri dan cincin jiwamu. Aku tidak percaya bahwa cincin jiwamu benar-benar berusia 20.000 tahun. Semua orang menahan napas. Apakah cincin jiwa Yang Xiaotian benar-benar berusia 20.000 tahun? Zheng Yongjiang, Silong, dan yang lainnya semua menatap Yang Xiaotian dengan teguh. Zheng Qianqian dan Wan Ning juga fokus pada Yang Xiaotian. Karena kamu sangat ingin melihat jiwa bela diri dan cincin jiwaku, sesuai keinginanmu, kata Yang Xiaotian dengan tenang. Saat kata-katanya diucapkan, ruang angkasa mulai bergetar hebat dan udara mulai mendidih. Tiba-tiba dunia menjadi gelap. Semua orang melihat, jiwa bela diri yang berkali-kali lebih besar dari gunung surgawi kuno muncul dari tubuh Yang Xiaotian. Bab 483, Cincin Jiwa Penguasa Abisal. Raungan naga yang mengguncang bumi bergema di langit dan bumi. Seekor naga hitam raksasa, yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari beruang hitam, muncul di hadapan semua orang. Tubuh naga hitam ini terbakar dengan api kemasan, matanya berwarna merah darah. Aura Raja Agung bagaikan badai, liar dan tak tertandingi. Terlebih lagi, aura raja tertinggi dari naga hitam sepenuhnya menutupi aura raja tertinggi milik beruang hitam. Naga hitam itu berdiri tegak di langit, kekuatannya yang luar biasa menyelimuti langit dan bumi. Beruang hitam menjadi sangat gelisah dan bahkan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Raja tertinggi. Semua orang terkejut saat menyaksikan naga api emas gelap milik Yang Xiaotian. Jiwa bela diri Yang Xiaotian bukan hanya raja tertinggi tetapi juga jiwa bela diri raja tertinggi yang lebih kuat dari beruang hitam. Sama seperti halnya roh bela diri tertinggi yang memiliki kekuatan dan kelemahan, kehadiran naga api emas gelap milik Yang Xiaotian kini sepenuhnya mengalahkan beruang hitam milik Rentianya. Sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan naga api emas gelap milik Yang Xiaotian, tiba-tiba, cincin cahaya merah keemasan muncul di sekitar tubuh naga itu. Di luar lingkaran merah keemasan itu, ada lingkaran cahaya merah keemasan redup lainnya.
Cincin jiwa merah emas. Cincin jiwa macam apa itu? Banyak leluhur dan bahkan leluhur kuno tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang cincin jiwa berwarna merah keemasan di dunia. Sementara semua orang tercengang, tiba-tiba, di dalam lingkaran cahaya merah keemasan, sebuah bayangan gelap yang sangat besar, tak terbatas dan luas, berkelap-kelip masuk dan keluar dari pandangan. Saat bayangan besar ini muncul, langit dan bumi bergetar, dan aura yang bahkan membuat Zheng Yongjiang, Dewa Pedang Silong, dan yang lainnya ketakutan, merobek atmosfer. Kekuatan tak terbatas dan agung melonjak menuju surga. 9 surga berubah warna. Di atas 9 langit, guntur bergemuruh dan kilat menyambar, dan seluruh dunia menjadi gelisah dan kacau. Bumi retak, gunung-gunung runtuh. Menghadapi kekuatan sebesar ini, berbagai leluhur kuno Dewa Azure dan para tetua berada dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Zheng Yongjiang menatap bayangan gelap yang luas dan tak terbatas itu dengan ketakutan. Dia sangat mengenal bayangan ini, telah melihatnya berkali-kali dan merasakan kekuatan gelapnya yang tak terbatas pada banyak kesempatan. Penguasa Abisal, cincin jiwa Master Abisal. Kau membunuh Abisal Master. Suara Zheng Yongjiang bergetar. Cincin jiwa Sang Master Abisal. Banyak leluhur kuno dan tetua Azure God Mansion yang belum pernah melihat bayangan gelap ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan semuanya jatuh ke tanah, termasuk Dewa Pedang Silong, Dewa Tinju Zhang Wanli dari 4 dewa, semuanya juga jatuh ke tanah. Semua pengikut Azure God Mansion terjatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi kengerian. Astaga, sang penguasa abis. Cincin jiwa yang Xiaotian ternyata adalah Master Abisal. Ini. Bahkan rentiannya yang tadinya merasa puas diri dan sombong, kini gemetar tak terkendali, seakan-akan ia ingin melepaskan sesuatu namun tidak bisa, gemetar tak henti-hentinya. Sang Master Abis, eksistensi paling tak terkalahkan di benua Dewa Biru. Selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi bahwa Abyssal Master of the Soul Beast Forest mungkin telah terbunuh, tetapi semua orang hanya menertawakannya, yakin bahwa itu hanyalah omong kosong. Sekarang, Abyssal Master muncul kembali di depan mata semua orang, mewujud di dunia, tetapi telah menjadi cincin jiwa orang lain. Apakah ini mimpi? Itu bukan mimpi. Ketika jiwa bela diri muncul, siapa yang dapat melawan? Seorang murid berseru tak percaya. Jika jiwa bela diri muncul, siapakah yang dapat melawan? Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh putra pembantai, Meng Bai, setelah ia ketakutan setengah mati. Kini semua orang akhirnya mengerti mengapa sang putra pembantai, Meng Bai, ketakutan setengah mati, dan apa yang telah dilihatnya saat itu. Bahkan Chen Zefang, putra Dewa Binatang yang baru saja dihujani pukulan oleh Yang Xiaotian hingga muntah darah, juga diliputi rasa takut yang tak terkira, nyaris pingsan karena ketakutan. Untungnya, Yang Xiaotian tidak menggunakan kekuatan jiwa bela diri dan cincin jiwanya tadi, jika tidak, dia mungkin akan berakhir seperti Meng Bai, langsung berubah menjadi orang idiot. Yang Xiaotian berdiri di sana tanpa menggunakan kekuatan cincin jiwa Master Abyssal, dan dia berteriak pada rentiannya, bergeraklah. Mendengar teriakan Yang Xiaotian, rentiannya ketakutan dan berulang kali mundur. Ketakutan tampak jelas di wajah rentiannya, ketakutan yang nyata. Sebelumnya, takdir surga purba Yang Xiaotian pernah membuatnya merasa takut, tetapi itu hanyalah ketakutan. Kini, itu adalah teror yang nyata, dan dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertindak. Siapakah yang berani bergerak menghadapi Abyssal Master yang kekuatannya hampir 2 juta tahun? Melihat pihak lain tidak berani bergerak, Yang Xiaotian kekuatan cincin jiwa Master Abyssal, dan dengan suara mendengung, dia melancarkan pukulan yang dahsyat. Saat pukulan Yang Xiaotian dilepaskan, kekuatan gelap tak terbatas dari Abyssal Master menutupi langit dan bumi. Tak ada yang tersisa di langit dan bumi kecuali lautan kekuatan pukulan gelap yang tak terbatas. Melihat kegelapan tak terbatas itu datang dengan raungan, rentiannya berteriak, semua orang serang bersama. Dengan itu, dia dengan paksa menekan keterkejutan di dalam hatinya, dengan panik kekuatan cincin jiwanya, dan melepaskan kekuatan tubuh Dewa Langit dan Bumi dan kekuatan 11 tingkatan nasib surgawi 9 lapis, meninju dengan kedua tinjunya. Melihat ini, Zheng Min juga berteriak, semua orang serang bersama. Dia juga memanggil takdir surgawinya, mengungkapkan bahwa takdir surgawinya berlapis 8, dan dia memiliki 9 dari takdir surgawi berlapis 8 ini. Murid inti lain dari Azure God Mansion juga memanggil takdir surgawi mereka,
dan mereka yang belum mengolah takdir surgawi mereka kekuatan hati pedang, beberapa membawa kekuatan tubuh surgawi mereka ke tingkat ekstrim. Ratusan murid inti dari Azure God Mansion menyerang dengan sekuat tenaga. Bagaimana rasanya ketika ratusan murid inti dari Azure God Mansion bergerak serentak? Ibu kota surgawi diterangi oleh serangan itu. Kekuatan mengerikan melolong di langit dan bumi. Rasanya seolah-olah langit dan bumi akan terangkat. Murid-murid inti dari Azure God Mansion ini adalah yang paling berbakat di benua Azure God, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Meskipun mereka tidak sekuat Ren Tianyi atau Chen Zefang, mereka tetap sangat kuat. Kekuatan gabungan ratusan pengikutnya cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ledakan. Kekuatan Abyssal Master bertabrakan dengan kekuatan ratusan murid inti dari Azure God Mansion. Ruang itu mengalami hambatan sesaat. Serangkaian suara ledakan dahsyat yang merusak bergema. Langit dan bumi muncul dan menghilang. Kekuatan yang mengerikan itu menyebar secara eksplosif. Semua orang melihat bahwa kekuatan gabungan dari ratusan murid inti dari Azure God Mansion, dengan takdir surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan tubuh surgawi yang banyak, masih hancur berantakan. Meskipun Yang Xiaotian hanya dapat melepaskan sebagian kecil kekuatan Abyssal Master, ratusan murid inti dari Azure God Mansion masih tidak dapat menahannya. Ren Tianyi adalah orang pertama yang terhempas. Kemudian Zheng Min, Luo Zhou, dan lainnya. Ratusan murid inti dari Azure God Mansion terpental. Di setiap arah, puncak-puncak Azure God Mansion di sekitarnya dibombardir dengan ledakan yang bergema. Satu orang bertarung melawan ratusan murid inti Azure God Mansion. Murid inti Azure God Mansion dikalahkan. Apa itu kekebalan? Ini tak terkalahkan. Kekuatan gabungan yang terdiri dari ratusan murid inti dari Azure God Mansion tidak dapat menahan kekuatan cincin jiwa milik Yang Xiaotian yang berusia jutaan tahun. Zheng Qianqian dan Putri Wan Ning tercengang. Bahkan Zheng Yongjiang, Silong, dan lainnya sangat terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Zheng Yongjiang, sebagai penguasa Istana Dewa Biru, telah melihat banyak sekali jenius mengerikan dan bakat tak terkalahkan, namun dia belum pernah melihat jenius mengerikan yang berani menantang semua murid inti Istana Dewa Biru. Dia juga belum pernah melihat bakat tak terkalahkan yang mampu menang melawan semua murid inti Istana Dewa Biru. Hanya Yang Xiaotian yang bisa melakukannya. Melihat Ren Tianyi dan yang lainnya terkubur di pasir dan batu, Yang Xiaotian menahan diri untuk tidak menyerang lebih jauh dan menarik kembali cincin jiwa bela diri dan cincin jiwa Master Abissalnya. Kegelapan pun menghilang, lalu langit dan bumi akhirnya kembali normal. Bab 484 Masalah di Kota Kekaisaran Dewa Segudang. Melihat Yang Xiaotian menarik jiwa bela diri dan cincin jiwanya, semua leluhur dari Azure God Mansion tampak rileks, seolah-olah mereka telah selamat dari malapetaka. Seorang murid dari alam kaisar benar-benar membuat mereka merasa seperti telah lolos dari cengkeraman kematian. Yang Xiaotian mengambil kembali takdir langit purba, lalu datang ke hadapan Zheng Yongjiang, dan dengan tangan yang lain mengepalkan tinjunya, dia berkata, Tuan Istana, aku telah memenangkan tantangan ini, bukan? Zheng Yongjiang menelan ludah, berusaha keras menenangkan badai di hatinya. Dia menatap Yang Xiaotian, tatapannya berubah berkali-kali, dan dengan senyum pahit, dia mengakui, kamu telah menang. Dia telah membayangkan semua kemungkinan hasil tantangan Yang Xiaotian terhadap semua murid inti Istana Surgawi, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan yang satu ini. Dewa Pedang Silong, Dewa Tinju Zhang Wanli, dan yang lainnya memandang ke arah Yang Xiaotian dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Di bawah pengawasan semua orang, Zheng Yongjiang menyerahkan semua batu surgawi takdir surgawi, obat-obatan spiritual, dan batu roh tingkat atas yang akan diberikan kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menerima batu surgawi takdir surgawi, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan begitu banyak batu surgawi takdir surgawi, dia bahkan dapat menanggung lebih banyak takdir surga purba. Dia menyimpan batu-batu surgawi takdir surgawi, obat-obatan spiritual, dan batu roh dengan aman. Namun, meskipun kali ini dia telah memanggil cincin jiwa Abyssal Master, sepertinya beruang biru itu tidak waspada. Mungkinkah beruang biru itu telah memasuki ruang terdalam Azure God Mansion dan menutup lorong hidup dan mati? Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seorang leluhur dari Azure God Mansion terbang dengan panik, berkata kepada Zheng Yongjiang, Tuan Mansion, kami telah menerima berita dari kota Kekaisaran Dewa Segudang, para penguasa dari 4 sekte iblis besar memimpin pasukan 100 juta untuk menyerang kota Kekaisaran Dewa Segudang. Apa? Semua orang terkejut.
Para penguasa 4 sekte iblis besar sebenarnya tengah memimpin pasukan berkekuatan 100 juta orang untuk menyerang kota Kekaisaran Myriad Gods. Kekaisaran Myriad Gods merupakan kekaisaran pertama di benua Dewa Biru, dan kota Kekaisaran Myriad Gods memiliki arti yang sangat penting bagi benua tersebut. Jika kota Kekaisaran Myriad Gods jatuh, itu akan menjadi bencana besar bagi penduduk benua Dewa Biru. Mendengar kabar bahwa para petinggi keempat sekte iblis tengah memimpin pasukan berjumlah 100 juta untuk menyerang kota Kekaisaran 10.000 dewa, raut wajah Yang Xiaotian berubah. Dia pun melesat ke angkasa dengan kecepatan penuh, bergegas kembali ke kota Kekaisaran 10.000 dewa. Melihat reaksi Yang Xiaotian, Zheng Yongjiang segera berkata kepada Dewa Pedang Silong, Dewa Pedang Zhao Feng, dan yang lainnya, cepat. Kumpulkan pasukan segera dan pimpin mereka ke ibu kota Kekaisaran untuk memberikan dukungan. Selanjutnya, kirimkan perintah ke Kekaisaran dan penguasa kota di sekitar, semua harus bergegas untuk mendukung kota Kekaisaran 10.000 dewa. Kota Kekaisaran Dewa Segudang tidak boleh jatuh dengan cara apapun. Dewa Pedang Silong, Dewa Pedang Zhao Feng, dan yang lainnya, mengetahui urgensi situasi, mengerahkan pasukan Azure God Mansion dengan seluruh kekuatan mereka. Tak lama kemudian, suara klakson bergema di seluruh Azure God Mansion. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Azure God Mansion kini mengalir menuju lokasi ini. Leluhur Agung, aku juga ingin pergi. Zheng Qianqian maju ke depan Zheng Yongjiang dan berkata dengan mendesak. Zheng Yongjiang menatap Zheng Qianqian dan Wan Ning yang tampak sangat cemas, lalu mengangguk, bagus. Murid manapun dari Azure God Mansion yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan ingin pergi, silakan pergi. Hanya dengan bertahan hidup dari cobaan hidup dan mati, para pengikut Azure God Mansion dapat benar-benar dan cepat bertumbuh. Jadi, tidak lama setelah Yang Xiaotian meninggalkan Azure God Mansion, satu demi satu, pesawat ruang angkasa tentara terbang keluar dari Azure God Mansion, melaju menuju kota Kekaisaran 10.000 dewa dengan kecepatan penuh. Yang Xiaotian tiba di lokasi yang disepakati bersama naga hitam dan berteriak, Old Long, sesuatu telah terjadi pada kota Kekaisaran 10.000 dewa, naiklah, ayo berangkat. Tiba-tiba, sesosok hitam membubung ke langit dan mendarat di pesawat luar angkasa abisal, naga hitam. Yang Xiaotian mengendarai pesawat luar angkasa abisal dengan kecepatan penuh, bergegas kembali menuju kota Kekaisaran Myriad Gods. Pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi seberkas cahaya, terus-menerus merobek kehampaan, mendekati kota Kekaisaran Myriad Gods. Didorong oleh batu roh kelas atas, kecepatan pesawat luar angkasa abis begitu cepat hingga mencengangkan, tetapi Yang Xiaotian, yang berdiri di dalam pesawat luar angkasa, masih merasa cemas seolah-olah pesawat luar angkasa itu terlalu lambat. Pada saat itu, di luar gerbang kota Kekaisaran Dewa Segudang, terlihat lautan pasukan hantu abadi dan pasukan hantu yin yang tak berujung, membentang sejauh mata memandang, bagaikan ombak, mencapai cakrawala. Kota Kekaisaran Myriad Gods sangat luas tak berbatas, dengan tembok yang membentang sepanjang bermil-mil tak terhitung jumlahnya, namun pada saat ini, para hantu abadi dan pasukan hantu yin yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung setiap inci tembok kota, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Roh kematian dan hantu yin yang tak terhitung jumlahnya dengan panik membombardir tembok kota. Di dalam ibu kota Kekaisaran, pasukan Kekaisaran yang berjumlah miliaran dengan ganas memukul mundur gelombang demi gelombang roh kematian dan hantu yin. Tetapi roh kematian dan hantu yin jumlahnya terlalu banyak, saat satu gelombang terdorong mundur, gelombang lain menyerbu ke depan. Meskipun pasukan berkekuatan miliaran orang dari Kekaisaran Dewa Segudang dilindungi oleh perlindungan ibu kota Kekaisaran, pemandangan kawanan roh kematian dan hantu yin yang tak ada habisnya itu benar-benar mengerikan. Pada saat ini, di dalam ibu kota Kekaisaran, perwakilan dari semua bisnis, sekte, dan pakar keluarga telah datang ke tembok kota, bersama-sama menyerang miliaran roh kematian dan hantu yin. Semua orang tahu bahwa jika gerbang kota berhasil ditembus, tak seorang pun di ibu kota Kekaisaran akan selamat. Oleh karena itu, semua orang bertarung dengan putus asa, dengan panik menyerang roh-roh kematian dan hantu-hantu yin yang menyerbu. Kaisar Agung Myriad Dewa Wan Guangfeng dan semua leluhur istana Kekaisaran Myriad Dewa juga telah tiba di atas gerbang kota, melancarkan serangan. Warga Divine Residence Mansion pun turut hadir untuk mendukung pasukan Kekaisaran, bersama dengan keluarga-keluarga besar. Kera iblis yang tulus hati menjaga para anggota keluarga yang dengan ketat, mengayunkan rantai besi kristal hitam sepanjang ribuan kaki, menghancurkan gelombang roh kematian dan hantu yin. Bahkan para leluhur penyendiri dari Istana Kekaisaran 10 Dewa,
Wan Siwei dan Dewa Pengobatan Feng Yiming, telah muncul, dan dengan setiap serangan telapak tangan di kedalaman kehampaan, mereka memusnahkan sejumlah besar roh kematian. Saat semua orang terus membasmi roh-roh kematian dan hantu-hantu yin yang berkerumun, tiba-tiba, seorang ahli istana bergegas mendekati Wan Guangfeng dan melaporkan, Yang Mulia, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, patriark keluarga He telah menjadi gila dan memimpin orang-orangnya untuk menyerang para ahli istana kita. Apa? Wajah Wan Guangfeng berubah. Keluarga He juga merupakan keluarga super besar dalam kota Kekaisaran Myriad Gods. Jika keluarga He memberontak dan memulai pembantaian di ibu kota Kekaisaran, itu pasti akan menjadi tumor ganas. Para ahli dari keluarga He semuanya memiliki ki iblis hitam yang muncul dari dada mereka, ahli istana melanjutkan. Benih setan hati Dao. Ekspresi wajah Wan Guangfeng menjadi gelap. Dia akhirnya mengerti mengapa para ahli keluarga He menjadi gila. Tepat pada saat itu, ahli istana lainnya tiba untuk melaporkan bahwa para ahli keluarga Zhang juga menjadi gila dan menyerang para ahli istana, dengan ki iblis hitam juga keluar dari dada mereka. Keluarga Zhang, keluarga super besar lainnya, bunuh. Bunuh semua yang terkena benih iblis hati Dao. Perintah Wan Guangfeng dengan dingin. Keluarga He dan Zhang biasanya memiliki hubungan baik dengan klan Kekaisaran 10.000 dewa, tetapi pada saat ini, jika mereka tidak menekan keluarga He dan Zhang, ibu kota Kekaisaran akan dilanda kekacauan dan bencana akan terjadi. Jadi dia tidak ragu sama sekali. Saat para ahli istana sedang menekan para ahli keluarga He dan Zhang yang memberontak, tiba-tiba, terdengar suara seruling yang aneh. Suara seruling itu membawa kekuatan yang tak terlihat dan, meski berada di bawah perlindungan ibu kota Kekaisaran, mampu menembus telinga semua orang di kota Kekaisaran Myriad Gods. Semua orang merasakan sakit kepala hebat, seakan-akan ada ribuan jarum yang menusuk mereka. Itu suara Jiwa Yin. Wajah Wan Guangfeng berubah. Suara Jiwa Yin merupakan teknik tertinggi dari sekte Jiwa Yin kuno. Suara iblis ini tidak berbentuk dan tidak terukur, sangat kuat dan mengerikan, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan menemukan sumbernya dan membunuh mereka. Dia tidak menyangka bahwa bahkan para ahli dari sekte Jiwa Yin telah bergabung dengan 4 sekte iblis utama. Dengan gema terus-menerus dari suara Jiwa Yin, yang terpengaruh olehnya, serangan orang-orang melambat, dan roh kematian serta hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke tembok kota. Bab 485 Tuan Muda telah kembali. Pada saat ini, di puncak gunung di luar ibu kota Kekaisaran, Yan Ping, putra Dewa Neter, menyaksikan roh kematian dan hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tembok kota ibu kota Kekaisaran. Dia tersenyum dingin, matanya dipenuhi warna haus darah. Sebarkan beritanya, setelah menerobos ibu kota Kekaisaran, orang pertama yang akan dibasmi adalah semua orang dari kediaman surgawi. Yan Ping memberi tahu bawahannya dari sekte Neter. Ya, pemimpin sekte. Suara Jiwa Yin terus-menerus merasuki pikiran orang-orang di ibu kota Kekaisaran, menyebabkan mereka menderita sakit kepala hebat. Semakin banyak roh kematian dan hantu Yin menyerbu tembok kota ibu kota Kekaisaran. Tepat saat tembok kota tampak akan diserbu oleh roh kematian dan hantu Yin, tiba-tiba, terdengar raungan naga yang menggetarkan langit menembus langit dan bumi. Itu adalah suara auman naga yang membentuk 10 gelombang suara besar berbentuk naga. Kemanapun gelombang suara berbentuk naga itu lewat, roh kematian dan hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, 10 jalur besar dibajak melalui pasukan jutaan roh kematian dan hantu Yin. Mendengar raungan naga yang menggetarkan bumi, semua orang menoleh dengan takjub. Sebuah kapal terbang raksasa terlihat menabrak tengah-tengah pasukan jutaan roh kematian dan hantu Yin. Di bawah kekuatan dahsyat dari tabrakan kapal, gelombang roh kematian dan hantu Yin terlempar dan meledak. Di haluan kapal berdiri seorang pemuda luar biasa berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan di sisinya ada sosok tinggi berpakaian hitam. Melihat pemuda ini, wajah Yan Ping berubah seolah dia telah melihat musuh bebuyutannya, keangkuhan dan kesombongannya lenyap sepenuhnya. Pendatang baru itu tak lain adalah Yang Xiaotian. Di ibu kota Kekaisaran, kemunculan kapal terbang dan Yang Xiaotian membawa kegembiraan dan kejutan bagi orang-orang. Itu kakak, ayah, ibu, kakak sudah kembali. Seru Yang Ling'er kegirangan saat melihat Yang Xiaotian, wajahnya berseri-seri karena bahagia. Yang Chao dan Huang Ying juga dipenuhi kegembiraan saat melihat Yang Xiaotian. Tuan Muda telah kembali. Bunuh. Bunuh anjing-anjing terkutuk ini. Teriak si kera iblis yang tulus, teriakannya bergema di langit.
Rantai besi kristal hitam di tangannya berdesing dan berputar, menghancurkan gelombang demi gelombang roh kematian dan hantu Yin hingga berkeping-keping. Pada saat itu, Yang Xiaotian melompat ke udara dari kapal terbang, mengeluarkan teriakan yang dahsyat. Dia mengaktifkan seni naga primordial dengan sekuat tenaga dan seketika, 100.000 naga esensi sejati terbang keluar, melingkarinya. Raungan gabungan dari 100.000 naga esensi sejati bergema, menghancurkan semua roh kematian dan hantu Yin di dekatnya. Dalam radius 100 mil di sekitar Yang Xiaotian, terbentuklah ruang hampa. Segera setelah itu, Yang Xiaotian melemparkan tinjunya ke depan. Bang 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 bang. Serangkaian suara ledakan dahsyat meletus saat kekuatan waktu mengiringi pukulannya, menghantam ujung langit. Kemanapun kekuatannya lewat, roh kematian dan hantu Yin berubah menjadi butiran waktu. Penduduk ibu kota kekaisaran terguncang saat menyaksikan pemandangan ini. Bagus sekali. Yang surgawi dari kekaisaran Dewa Segudang. Beberapa murid keluarga bersorak dan melambaikan tangan mereka dengan antusias. Tetapi pada saat itu, gerombolan roh kematian dan hantu Yin yang tak berujung menerjang ke arah Yang Xiaotian. Roh kematian dan hantu Yin ini mengeluarkan lolongan memilukan saat lautan kematian dan energi hantu yang tak terbatas terbentuk, berupaya melahap Yang Xiaotian. Melihat roh kematian dan hantu Yin yang mendekat, mata Yang Xiaotian bersinar dengan kilau dingin. 12.960 mil takdir surga purba miliknya terbang keluar, berputar di sekitar tubuhnya saat ia terus-menerus melepaskan pukulan. Pada saat itu, Yang Xiaotian melancarkan ratusan pukulan. Ke segala arah, kekuatan takdir surga primordial meraung keluar. Semua roh kematian dan hantu Yin yang menerjang ke arahnya musnah, berubah menjadi debu. Setiap orang yang melihat 12.960 mil takdir surga primordial di atas kepala Yang Xiaotian merasa tercengang. Bahkan Kaisar Agung 10 Dewa Wan Guangfeng, leluhur kuno 10 Dewa Wan Siwei, dan Dewa Pengobatan Feng Yiming semuanya terkejut. Yan Ping, putra Dewa Neter, Iblis Mayat, Iblis Darah, Buddha Jahat, dan sekumpulan pakar lainnya tak percaya saat melihat takdir surgawi yang diberikan kepada Yang Xiaotian. 900 li takdir surgawi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu besar? Satu demi satu, kekuatan-kekuatan yang tak tertandingi semuanya tercengang. Inilah takdir surga purba. Di atas surga yang tinggi, Sang Purba. Leluhur kuno yang sangat kuno begitu gembira hingga dia berbicara tidak jelas. Kitab suci penciptaan menyatakan, ketika primordial muncul, itu tak tertandingi di bawah langit. Takdir surga purba telah muncul. Saat suara leluhur kuno yang sangat kuno ini naik dengan gembira, semua orang terguncang. Takdir surga purba. Benar-benar ada takdir surga purba di dunia ini. Wan Siwei juga sangat gembira hingga matanya berkaca-kaca saat dia berteriak, itulah takdir surga purba, surga memberkati benua dewa biru kita. Surga memberkati benua dewa biru kita. Satu demi satu, para leluhur klan dan leluhur sekte berteriak dengan penuh semangat. Membunuh. Bunuh, ini untukku. Tuan muda tidak terkalahkan. Si kera iblis yang tulus meraung lebih keras. Yan Ping dan beberapa orang dari Sekte Neter, yang mendengar Yang Xiaotian telah mengolah takdir surga primordial, menjadi sangat takut. Takdir surga purba, ini. Iblis mayat merasakan pikirannya berdengung. Anak ini sudah cukup abnormal, dan sekarang dia bahkan telah mengolah takdir surga primordial. Jika ia terus tumbuh, bagaimana ini bisa dibiarkan? Bunuh, dengan cara apapun, bunuh dia. Putra Dewa Neter, Yan Ping, menahan keterkejutan di hatinya dan dengan marah memerintahkan para ahli sekte Jiwa Yin untuk menggunakan suara Jiwa Yin khusus untuk menghadapi Yang Xiaotian. Tiba-tiba, suara Jiwa Yin yang tak terlihat dan tak terukur membentuk miliaran jarum tak terlihat, menusuk ke arah jiwa Yang Xiaotian. Akan tetapi, suara Jiwa Yin yang mengerikan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Yang Xiaotian, karena ia terus membombardir roh kematian dan hantu Yin di sekitarnya. Tinjunya terus memukul. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan esensi sejati dari dantiannya dan semua titik akupuntur. 1296 pilar emas menjulang tinggi ke angkasa, mengubah dunia menjadi rona keemasan, sehingga bahkan aura kematian dan ki hantu dari miliaran roh kematian dan hantu Yin tidak dapat mengaburkan pilar-pilar ini atau cahaya keemasan yang dipancarkannya. Dalam hitungan puluhan napas, Yang Xiaotian sudah melancarkan pukulan puluhan ribu kali. Jelaslah bahwa kecepatan pukulan Yang Xiaotian begitu cepat, dari jauh orang hanya dapat melihat sekilas sisa-sisa pukulannya. Cepat, luar biasa cepat, kuat,
Luar biasa kuat. Tidak ada roh kematian atau hantu yin yang dapat menahan kekuatan takdir surga purba yang Xiaotian, mereka juga tidak dapat menahan kekuatan waktu tubuh surgawi abadi yang Xiaotian. Sang naga hitam berjaga di samping yang Xiaotian, juga melancarkan pukulan-pukulan tanpa henti, yang tiap pukulannya pasti mencapai ujung langit. Gelombang pukulan naga hitam yang mengerikan membentuk laut hitam yang tak terbatas. Para ahli di ibu kota kekaisaran semuanya terkejut dengan kekuatan naga hitam. Yang Xiaotian, lelah membunuh, langsung memanggil jiwa bela diri dan cincin jiwanya. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap, dan jiwa bela diri naga raksasa api emas hitam, yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari gunung surgawi kuno, terbang keluar, memancarkan aura raja tertinggi yang menguasai dunia. Ini adalah raja tertinggi, jiwa bela diri raja tertinggi. Dewa pengobatan, Feng Yiming, tergagap. Itu sebenarnya raja tertinggi. Kaisar Agung Dewa Segudang, Wan Guangfeng, terkejut. Mengenai jiwa bela diri yang Xiaotian, para ahli dari semua sisi kekaisaran Dewa Segudang telah berspekulasi akhir-akhir ini, tetapi sekarang semua orang akhirnya melihat jiwa bela diri yang Xiaotian. Bersamaan dengan itu, di seputar tubuh naga raksasa api emas hitam, muncullah cincin jiwa emas merah. Di dalam cincin jiwa merah emas, wujud gelap gulita dari Abyssal Master terwujud. Roh kematian dan hantu yin yang tak terhitung jumlahnya tampak tak berujung, tetapi pada saat itu, sosok Master Abyssal muncul di langit, hampir sepenuhnya menutupi roh kematian dan hantu yin yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Abyssal Master yang tak terbatas, menyebabkan bumi retak dan semua orang mati lemas. Bahkan membuat tembok ibu kota kekaisaran bergetar. Bab 486, Cincin Jiwa muncul, mengejutkan dunia. Merasakan kekuatan Abyssal Master yang tak terbatas, semua orang terperanjat. Cincin jiwa macam apa ini? Satu persatu leluhur kuno itu gemetar. Dewa pengobatan Feng Yiming, memperhatikan bayangan gelap tak terbatas itu, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali saat dia mengingat kejadian yang disaksikannya bertahun-tahun lalu saat dia menjelajah jauh ke dalam hutan binatang jiwa untuk mencari pengobatan surgawi. Apakah ini, yang dari abis? Feng Yiming menggigil. Yang dari abis. Ketika para leluhur kuno mendengar ini, mereka semua memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru ngeri, sang penguasa abisal. Sang penguasa abis. Ibu kota kekaisaran terkejut. Sosok gelap yang besar dan tak terbatas di hadapan mereka ini adalah Abyssal Master. Mungkin terlalu mengejutkan, ibu kota kekaisaran menjadi sunyi, semua orang terdiam. Yang Xiaotian memanggil roh bela diri naga hitam dan cincin jiwa Master Abyssal, dan tubuhnya dibanjiri cahaya surgawi saat ia tiba-tiba melepaskan pukulan. Ledakan, seperti 9 surga guntur surgawi yang memukul genderang, ruang bergema, dan kekuatan cincin jiwa Abyssal Master yang berusia hampir 2 juta tahun mengalir tanpa henti. Roh kematian dan hantu yin yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur menjadi ketiadaan. Pukulan yang Xiaotian terus-menerus bergulir, seolah tak ada habisnya. Bahkan roh kematian yang paling kuat, bahkan Raja Hantu yang paling perkasa, hancur menjadi debu oleh kekuatan Abyssal Master. Pukulan yang Xiaotian terus berlanjut hingga ke tepi tembok kota ibu kota kekaisaran sebelum akhirnya berhenti. Ia kemudian melayang ke langit lagi dan melancarkan pukulan lagi. Pukulan itu sekali lagi menghantam tepi tembok kota ibu kota kekaisaran. Sementara orang lain mungkin meninju daging, yang Xiaotian meninju tembok kota ibu kota kekaisaran. Roh bela diri naga hitamnya gelap dan tak terbatas, namun seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya kemasan. Kekuatan Abyssal Master terus mengejutkan semua orang. Di tembok kota ibu kota kekaisaran, banyak putri keluarga menyaksikan dengan jantung berdebar-debar, tidak mampu mengendalikan diri. Yang surgawi, kau sangat kuat. Seorang murid perempuan tak dapat menahan kegembiraannya dan menjerit. Itu adalah nona muda dari keluarga Yan. Dan itu juga kakak perempuannya Yan Long. Yang surgawi, terima kasih telah melindungi kami. Seorang nona muda dari keluarga Sen juga bersorak kegirangan. Banyak putri-putri keluarga lainnya mulai berteriak kegirangan. Yang surgawi, terima kasih. Beberapa putri keluarga bahkan berteriak langsung, yang surgawi, aku sangat menyukaimu. Yang surgawi, aku memikirkanmu setiap hari, aku memikirkanmu sampai aku gila. Menyaksikan putri-putri terhormat dari keluarga super itu berteriak liar, banyak tokoh terkemuka tercengang. Yang mengejutkan semua orang, para leluhur kuno dari keluarga Yan dan keluarga Sen semuanya tersenyum dan tidak menghentikan mereka. Sambil menonton, Wan Siwei memutar matanya,
jelas memahami apa yang dipikirkan orang-orang tua ini. Mereka berencana untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan cicit menantu. Sialan, berpikir untuk mencuri menantu buyutku. Tidak mungkin. Dahi Yang Xiaotian berkerut dengan garis-garis hitam saat dia berpura-pura tidak mendengar perkataan putri-putri keluarga itu, terus-menerus menyalurkan kekuatan Abyssal Master, meledak ke segala arah, menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. Sebelumnya, ketika dia memanggil kekuatan takdir langit purba dan tubuh surgawi abadi, dia telah meledakkannya cukup lama, dan roh kematian serta hantu Yin itu tampaknya tidak pernah berkurang. Tetapi sekarang, di bawah kekuatan Master Abyssal, roh kematian dan hantu Yin di sekitarnya akhirnya menipis. Kekuatan Abyssal Master tidak dapat disangkal lagi, kuat dan tak terkalahkan. Namun, suara jiwa Yin itu sangat mengganggu, selalu bertiup kencang ke arahnya. Dia tiba-tiba menoleh, memandang ke arah gunung tempat putra Dewa Neter, Yan Ping, berada. Melihat tatapan itu, Yan Ping merasa jantungnya berdebar kencang. Benar saja, Yang Xiaotian tengah bergerak ke arahnya, niat membunuhnya terlihat jelas. Dengan setiap pukulan dan langkah yang diambil Yang Xiaotian, ia melintasi bermil-mil, tanpa henti mendekati puncak gunung tempat Yan Ping berdiri. Menyaksikan Yang Xiaotian maju dengan pukulan di setiap langkah, Yan Ping dan para iblis mayat merasakan kepanikan luar biasa. Tuanku, haruskah kita pergi dulu? Buddha jahat tidak dapat menahan diri untuk menyarankan kepada Yan Ping. Luka yang mereka derita akibat serangan Guru Ding terakhir kali bahkan belum sembuh. Jika mereka dibombardir oleh Master Ding lagi, mereka takut mereka bahkan tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Wajah Yan Ping berkedip-kedip dengan bayang-bayang kemarahan, kehinaan, haus darah, dan ketidakmauan. Akan tetapi, dengan segala keengganan itu, dia tahu bahwa dengan kehadiran Yang Xiaotian, tidak ada harapan untuk meneruskan serangan terhadap kota Kekaisaran 10 Dewa. Mundur, suara Yan Ping tenggelam ke kedalamannya yang paling gelap, dan saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya, lenyap di tengah ki hantu yang tak terbatas, menghilang di tempat. Setan mayat, setan darah, dan Buddha jahat semuanya menghela napas lega dan melarikan diri secara diam-diam, menyembunyikan kehadiran mereka. Setelah Yan Ping dan yang lainnya pergi, suara jiwa Yin juga menghilang. Roh kematian yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan hantu Yin mundur seperti air pasang. Pasukan Azure God Mansion baru saja tiba ketika mereka melihat pasukan roh kematian dan hantu Yin yang mundur. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, mereka tetap menyerang dengan ganas. Warga kota Kekaisaran 10 Dewa melihat roh kematian dan hantu Yin mundur, mereka pun mengejar untuk merebut kemenangan. Tanah ditinggalkan dengan mayat-mayat roh kematian dan hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, pasukan roh kematian dan hantu Yin menghilang di cakrawala. Kakak, tepat saat Yang Xiaotian menghela napas lega, ia disambut oleh aroma harum. Yang Linger, gadis kecil itu, berlari menghampiri dengan wajah gembira, menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh kekaguman. Kakak, kau luar biasa. Yang Xiaotian tersenyum, asalkan kalian semua selamat, itu bagus. Pada saat ini, Wan Guangfeng, Wan Siwei, dan Feng Yiming, Dewa Pengobatan, mendekat. Yang Xiaotian melangkah maju dan memberi hormat, saya menyapa Kaisar Agung dan dua senior. Kaisar Agung Wan Guangfeng, Dewa Segudang, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, Teman Yang, jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang kamu bisa memanggilku Paman. Paman, mendengar ini, mata Yang Linger berbinar gembira saat dia mengangkat alisnya dengan nada jenaka ke arah kakaknya. Yang Xiaotian melotot ke arah gadis kecil itu, sungguh setan kecil. Maka, atas sambutan semua orang, Yang Xiaotian dan pasukan Azure God Mansion memasuki kota Kekaisaran Myriad Gods. Meskipun Wan Guangfeng dan Wan Siwei mengundangnya dengan ramah, Yang Xiaotian tetap kembali ke kediaman surgawi. Karena kota Kekaisaran Dewa Segudang baru saja menghadapi serangan roh kematian dan hantu Yin, ia ingin tetap dekat dengan keluarganya. Yang Xiaotian memperkenalkan naga hitam kepada kera iblis yang tulus, ular piton guntur biru, dan lainnya. Ketika si kera iblis tulus dan yang lainnya mengetahui bahwa sesepuh bertopeng di hadapan mereka tidak lain adalah naga hitam yang tak terkalahkan dari puluhan ribu tahun lalu, mereka terkejut dan segera maju untuk memberi penghormatan. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal di kediaman surgawi, menemani keluarganya. Kadang-kadang, Putri Wan Ning dan Zheng Qianqian mengunjungi kediaman surgawi untuk memberi penghormatan kepada anggota keluarga Yang. Setelah sering berkunjung,
Kedua wanita itu pun berkenalan dengan Yang Linger, yang selalu mengobrol tak henti-hentinya dengan mereka. Selain Putri Wan Ning dan Zheng Qianqian, kepala keluarga Yan dan kepala keluarga Shen juga membawa putri-putri mereka untuk mengunjungi Yang Xiaotian, dan mereka melakukannya setiap hari, sampai Yang Xiaotian dengan sederhana menyatakan bahwa ia akan menjalani kultivasi terpencil. Yang Xiaotian memang memiliki tugas memurnikan batu surgawi takdir surgawi. 37 batu surgawi takdir surgawi yang diberikan dari kompetisi akbar Istana Surgawi sudah cukup baginya untuk memperkuat dunia laut surgawinya secara signifikan. Kabar tentang Yang Xiaotian yang mengolah takdir surga purba, memiliki jiwa bela diri raja tertinggi dan cincin jiwa master abisal, juga tersebar ke seluruh benua Dewa Biru, menggemparkan seluruh dunia. Murid sekte yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar keturunan keluarga di seluruh benua Dewa Biru memiliki rasa hormat yang amat besar kepada Yang Xiaotian. Banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan jauh ke kota kekaisaran segudang dewa hanya untuk mendapat kesempatan menemuinya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Yang Xiaotian akhirnya berhasil menyempurnakan 37 batu surgawi takdir surgawi itu, memperkuat dunia laut surgawinya hingga ke tingkat yang menakjubkan. Akhirnya aku mampu menanggung takdir surga primordial kedua. Namun, memicu kesengsaraan takdir primordial di ibu kota surgawi akan menyebabkan gangguan yang terlalu besar. Oleh karena itu, malam itu juga, Yang Xiaotian diam-diam meninggalkan ibu kota kekaisaran dan pergi ke gunung terpencil yang cukup jauh. Bab 487, membawa takdir surga purba lagi. Melihat bahwa ia sudah cukup jauh dari ibu kota kekaisaran, Yang Xiaotian akhirnya mengaktifkan kekuatan laut surgawinya dan menghantam langit, lalu ia maju dengan penuh kemenangan dan mencapai lapisan ke-9 alam atas. Ledakan. Kekuatan laut surgawi Yang Xiaotian sekali lagi menyerang dinding batas di ujung ruang lapisan ke-9. Dengan pengalaman masa lalu, kali ini dia berada di lokasi yang sudah dikenalnya, terus-menerus mendesak kekuatan laut surgawi untuk membombardir tembok pembatas. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian suara ledakan padat terus bergema. Yang Xiaotian bagaikan memegang palu raksasa, terus-menerus memukul tembok batas purba, membuatnya bergetar tiada henti. Dibandingkan terakhir kali, kekuatan esensi sejati laut surgawi Yang Xiaotian telah menjadi jauh lebih mendalam, jadi menghancurkan tembok batas primordial jauh lebih mudah kali ini. Terakhir kali, dia harus menyerangnya 4000 kali sebelum tembok batas primordial menunjukkan retakan, tetapi kali ini, setelah hanya 2000 serangan, retakan mulai terlihat. Melihat retakan terbentuk, Yang Xiaotian sangat gembira dan meningkatkan kekuatannya untuk menyerang. Akhirnya, dengan suara, ping, tembok batas primordial hancur total. Kekuatan laut surgawi Yang Xiaotian mengalir deras bagaikan jebolnya tanggul, mengalir terus-menerus ke ruang purba. Saat kekuatan laut surgawi Yang Xiaotian memancar ke ruang purba, guntur bergemuruh dan kilat menyambar, awan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan panik, dan kekuatan kesengsaraan surgawi yang mencengangkan merasuki udara. Merasakan kekuatan guntur kesengsaraan, ekspresi Yang Xiaotian sedikit berubah. Kesengsaraan takdir primordial ini jelas jauh lebih kuat daripada yang pertama. Seiring dengan meningkatnya kekuatanmu di masa depan, kekuatan kesengsaraan takdir primordial akan menjadi semakin kuat. Suara Guru Ding menimpali dengan tidak tepat, hehe, nak, tunggu saja untuk dihajar. Jelaslah bahwa Guru Ding sedang menikmati kemalangannya. Yang Xiaotian hanya memutar matanya ke arah lelaki tua itu. Dengan ekspresi serius, ia memperhatikan awan badai yang masih berkumpul di angkasa tinggi. Awalnya, dia berpikir bahwa kesengsaraan takdir primordial ini akan semudah yang terakhir untuk diatasi, tetapi ternyata jauh lebih kuat. Tampaknya pertarungan berat lainnya sedang menanti di depan. Mengingat bagaimana dia dipukul ke tanah oleh kesengsaraan takdir primordial terakhir kli dan tidak bisa bergerak, Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan yuan sejatinya beredar di seluruh tubuhnya. Awan badai terus tumbuh secara eksplosif. Langit dan bumi menjadi gelap gulita. Lebih gelap dari terakhir kali. Ledakan. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, di tengah amukan awan petir yang meluas, kekuatan guntur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyerang. Saat guntur kesengsaraan melanda, langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah. Kekuatan yang menggetarkan jantung itu langsung mencapai di atas kepala Yang Xiaotian. Cepat. Itu terlalu cepat. Sekalipun Yang Xiaotian sudah bersiap, saat dia bereaksi, guntur kesengsaraan sudah mencapai atas kepalanya. Tanpa berpikir panjang, tinju Yang Xiaotian langsung menyerang secara refleks dalam sekejap.
Ledakan. Yang Xiaotian hanya merasakan guncangan hebat di sekujur tubuhnya saat ia terlempar ke tanah. Suara dengungan. Kekuatan guntur kesengsaraan meledak dan menghamburkan semua yang ada di sekitarnya. Rasanya seperti sebuah bom nuklir super telah jatuh, dengan gelombang pasir yang mengerikan naik dalam ribuan dan puluhan ribu lapisan, menutupi langit dan matahari, seperti kiamat dunia. Yang Xiaotian menyingkirkan debu dari tubuhnya dan baru saja berdiri ketika sambaran petir kesengsaraan yang kedua menyerang lagi. Kali ini, dia langsung memanggil takdir surga purba dan dengan panik mi kekuatan takdir surga purba, tinjunya menyerang ke depan. Ledakan. Bahkan dengan kekuatan tambahan dari takdir surga primordial, Yang Xiaotian masih terlempar ke kedalaman bumi. Brengsek. Melihat dirinya memakan tanah sekali lagi setelah diledakkan, Yang Xiaotian merasakan gelombang kejengkelan. Dia melesat keluar dari tanah dan mengenakan tangan Dewa Biru. Di bawah aktivasi tubuh surgawi abadi dan kekuatan laut surgawi, tangan Dewa Biru meletus dengan lapisan cahaya surgawi. Bersamaan dengan suara itu, guntur kesengsaraan surgawi lapis ketiga turun, memampatkan ruang yang luas, berdengung terus-menerus, dengan gelombang kejut yang berjatuhan. Setelah Yang Xiaotian menahan gelombang ketiga kesengsaraan surgawi, gelombang keempat menyusul dengan dekat. Gelombang kelima, gelombang keenam guntur kesengsaraan surgawi. Gelombang demi gelombang guntur kesengsaraan takdir pun runtuh. Yang Xiaotian bertarung sekuat tenaga, dan pada akhirnya, dia bahkan memanggil cincin jiwanya yang berusia 2 juta tahun. Setelah akhirnya menghancurkan gelombang ke-10 dari guntur kesengsaraan, Yang Xiaotian terbaring di tanah, tubuhnya memar dan berdarah, benar-benar kelelahan, tidak ingin bergerak sedikit pun. Tentu saja, dia tidak bisa bergerak, bahkan jika dia ingin. Awalnya, dia mengira bahwa setelah menerobos ke tahap tengah lapisan kedua alam kaisar, dan memiliki seutas takdir surga purba, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia dapat dengan mudah melampaui kesengsaraan takdir purba. Oleh karena itu, dia tidak menempa baju zirah surgawi, tidak menyangka akan tetap lengah. Brengsek. Untungnya, hanya ada 10 gelombang. Jika ada satu gelombang lagi dari guntur kesengsaraan, dia tidak akan selamat. Setelah gelombang ke-10 dari guntur kesengsaraan hancur, kekuatan primordial mengalir deras ke dalam tubuh Yang Xiaotian, terus berkumpul di dunia laut surgawinya. Beberapa saat kemudian, untaian kedua dari takdir surga primordial akhirnya terbentuk. Dengan terbentuknya untaian kedua takdir surga primordial, kekuatannya menyebabkan dunia laut surgawi Yang Xiaotian berguncang tak terkendali. Akan tetapi, hakikat sejati di laut surgawi Yang Xiaotian cukup padat, dan dunia laut surgawinya terbentuk begitu kokoh, sehingga dapat sepenuhnya menahan kekuatan dua untai takdir surga purba. Tidak peduli seberapa keras kedua untaian takdir surga primordial itu beradu, tidak ada yang salah. Dua untaian takdir surga primordial berenang bebas di atas dunia laut surgawi Yang Xiaotian. Setelah beristirahat sejenak, begitu Yang Xiaotian bisa bergerak lagi, dia menelan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, mengaktifkan teknik naga asal, dan luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Yang Xiaotian berdiri, meregangkan anggota tubuhnya untuk mengendurkannya, dan mempertimbangkan untuk memanggil dua untaian takdir surga purba untuk menguji kekuatan mereka. Pada akhirnya, dia menahan keinginannya. Terakhir kali, kekuatan seutas takdir surga primordial saja sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, dan kekuatan dua helai kemungkinan akan lebih dahsyat lagi, bahkan mungkin berdampak pada kota-kota manusia. Yang Xiaotian merapikan dirinya, mengenakan pakaian yang dijahit oleh ibunya, dan terbang kembali ke ibu kota kekaisaran. Meskipun dunia laut surgawinya sekarang sangat padat, esensi sejati laut surgawinya masih jauh dari cukup untuk menanggung untaian ketiga takdir surga purba. Oleh karena itu, ia harus menunggu untuk menerobos ke lapisan ketiga alam kaisar sebelum ia dapat menanggung untaian ketiga takdir surga purba. Pada saat Yang Xiaotian kembali ke kediaman surgawi, langit sudah cerah. Kakak, kemana kamu pergi? Aku sudah lama mencarimu, Yang Ling'er berjalan mendekat dari jauh. Ada apa? Tanya Yang Xiaotian. Bukankah kau bilang kau akan membawaku ke hutan binatang jiwa untuk memburu binatang jiwa begitu aku berhasil mencapai kaisar bela diri? Yang Ling'er tersenyum senang, aku berhasil mencapai kaisar bela diri tadi malam. Ucapnya sambil melepaskan aura kaisar bela diri. Yang Xiaotian terkejut, tidak menyangka gadis itu bisa menerobos ke alam kaisar secepat itu, dan dia tertawa, baiklah, kalau begitu persiapkan dirimu, kita akan pergi ke hutan binatang jiwa besok. Saudaraku, aku ingin segera pergi, Yang Ling'er menjabat tangan Yang Xiaotian. Jelas,
Dia tidak sabar untuk memiliki cincin jiwanya sendiri. Yang Xiaotian terguncang maju mundur dan tertawa tak berdaya, kita masih harus sarapan sebelum berangkat, kan? Baiklah, Yang Linger tersenyum manis, lalu mencondongkan tubuhnya dan berkata, Kakak, bagaimana kalau kita ajak Qian Qian dan Kakak Ning saja? Yang Xiaotian merasa sakit kepala. Jika Zheng Qianqian dan Wan Ning ikut, ketiga gadis itu akan membuatnya tidak bisa fokus pada kultivasinya. Menurutku sebaiknya kita tidak usah. Perjalanan ini masih panjang, Qianqian dan Sister Wan Ning perlu berkultivasi, kata Yang Xiaotian. Baiklah kalau begitu, Yang Linger tidak mendesak lebih jauh. Hal ini membuat Yang Xiaotian lega. Beberapa saat kemudian, setelah sarapan yang dibuat oleh ibu mereka Huang Ying, mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran menuju hutan binatang jiwa. Bab 488 Saudara Xiaotian. Kali ini, Yang Xiaotian berangkat menuju hutan binatang jiwa bersama beberapa orang, dan hanya membawa kera iblis tulus dan naga hitam. Namun, saat melewati Azure God Mansion, Yang Xiaotian melakukan perjalanan kembali ke mansion tersebut. Terakhir kali Zheng Yongjiang berkata, jika dia masuk dalam peringkat 10 besar dalam kompetisi besar di Istana Surgawi, dia akan diberi hadiah ramuan tingkat surgawi tambahan, yang belum diberikan Zheng Yongjiang kepadanya. Oleh karena itu, kembalinya dia ke Azure God Mansion adalah untuk mengklaim ramuan tingkat surgawi dari Zheng Yongjiang. Zheng Yongjiang, setelah melihat Yang Xiaotian kembali, tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera memberinya ramuan tingkat surgawi. Yang Xiaotian tidak berlama-lama lagi, mengambil ramuan tingkat surgawi, dan mendesak saudara perempuannya serta naga hitam untuk melanjutkan perjalanan. Lagi pula, perjalanan mereka ke hutan binatang jiwa tidaklah singkat, dan mereka harus bergegas. Namun, ketika melewati perbatasan beberapa kerajaan pesisir, mereka melihat perbatasan kerajaan tersebut dijaga ketat, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Melihat ini, kera iblis yang tulus berkata, akhir-akhir ini, wilayah pesisir benua Dewa Biru tidak begitu damai, karena negara-negara seberang sering datang untuk menyerbu dan menjarah sumber daya. Negara-negara di luar negeri. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan akhir-akhir ini dan tidak memperhatikan hal-hal ini. Kera iblis yang tulus mengangguk, dalam beberapa tahun terakhir, dengan Dewa Kematian Abadi dan Sekte Neter yang menyebabkan kekacauan, negara-negara di luar negeri melihat peluang untuk sering datang ke wilayah pesisir benua Dewa Biru kita untuk menjarah sumber daya. Ketika menyebut negara-negara di luar negeri, mata Dark Dragon berubah dingin dengan rasa jijik yang jelas, negara-negara di luar negeri menyimpan ambisi seperti serigala. Mereka tidak pernah damai, secara rutin datang ke benua Dewa Biru kita untuk menjarah sumber daya. Kera iblis yang tulus menggelengkan kepalanya, meskipun negara-negara di luar negeri menyebalkan, kekuatan mereka tidak lemah, dan bahkan Istana Dewa Biru tidak berdaya melawan mereka. Bahkan Dewa Biru sendiri tidak dapat mengatasi bahaya tersembunyi dari luar negeri. Yang Xiaotian mengangguk. Dia agak akrab dengan negara-negara seberang laut. Di luar benua Dewa Biru terletak domain laut tak terbatas. Di dalam domain laut tanpa batas, berdiam 100.000 negara besar. Bangsa-bangsa ini selalu menginginkan benua Dewa Biru, dan sering mengirim pasukan untuk menyerang negara-negara pesisir benua Dewa Biru. Kadang-kadang, mereka bahkan menyerang kota-kota pesisir dan menjarah material di dalamnya. Lebih parahnya lagi, setelah orang-orang ini menjarah material kota, setelah melihat wanita-wanita cantik, mereka langsung menculik wanita-wanita tersebut. Nasib wanita-wanita cantik ini mudah dibayangkan, mereka biasanya dilecehkan hingga mati. Selanjutnya, jika armada pedagang dari benua Dewa Biru berlayar, dan negara-negara seberang laut mengetahuinya, mereka akan mengirim pasukan untuk membajak armada pedagang tersebut. Oleh karena itu, benua Dewa Biru dan negeri seberang memiliki keluhan yang sudah lama ada. Negara-negara seberang laut, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Saat dia hendak menuju benua pedang segudang, dia harus melintasi domain laut tak terbatas, dan pasti melewati negeri seberang. Didorong oleh batu roh tertinggi, pesawat luar angkasa abisal dengan mantap mendekati hutan binatang jiwa. Yang Xiaotian memberi ramuan tingkat surgawi yang diberikan oleh Zheng Yongjiang langsung ke pohon Dewa Kehidupan, dan setelah 2 hari, pohon itu menghasilkan 2 buah Dewa Kehidupan. Oleh karena itu, saat di jalan, Yang Xiaotian mengonsumsi buah Dewa Kehidupan untuk dibudidayakan. Sepanjang perjalanan, kera iblis dan naga hitam memberikan bimbingan pada kultivasi Yang Linger. Dengan bimbingan 2 orang ahli, kultivasi Yang Linger meningkat pesat, baik dalam ilmu pedang maupun keterampilan surgawi lainnya.
Setelah Yang Xiaotian menyerap dua buah dewa kehidupan, kelompok itu akhirnya tiba di hutan binatang jiwa. Akan tetapi, setelah berhasil menembus fase tengah level kedua alam kaisar, untuk maju lebih jauh lagi menjadi lebih menantang, dan hanya setelah menyerap dua buah dewa kehidupan, Yang Xiaotian berhasil menembus puncak fase akhir level kedua alam kaisar. Dia masih setengah langkah lagi dari alam kaisar tingkat ketiga. Tuan muda, di depan terletak hutan binatang jiwa, teriak si kera iblis dari luar ruangan. Yang Xiaotian muncul dari ruang rahasia dan menatap hutan binatang jiwa di hadapannya. Kenangan memburu Master Abyssal bertahun-tahun lalu membanjiri pikirannya. Pemandangan saat itu masih teringat jelas dalam ingatannya, dan dalam sekejap mata, tahun-tahun telah berlalu. Dia menyimpan pesawat luar angkasa Abyssal dan terbang di udara bersama beberapa orang lainnya. Hutan binatang jiwa masih sama seperti sebelumnya, hampir tidak ada perubahan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat para murid memburu binatang jiwa di seluruh hutan. Murid-murid ini berasal dari Kekaisaran Sumber Buddha, Kekaisaran Naga Surgawi, dan bahkan Kekaisaran Dewa Segudang. Karena Yang Xiaotian perlu memilih binatang jiwa yang berusia lebih dari 100.000 tahun untuk saudara perempuannya kali ini, mereka terus terbang lebih jauh ke dalam hutan binatang jiwa. Senja perlahan turun. Yang Xiaotian melirik ke langit dan berkata, "Mari kita cari tempat untuk beristirahat malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok." Mereka menemukan daerah pegunungan, membangun api unggun, dan si kera iblis memburu binatang jiwa kecil untuk dipanggang di atas api. Aromanya menggoda. Yang Xiaotian mengukir kaki dari binatang itu dan menyerahkannya kepada saudara perempuannya, Yang Linger. Ketika mereka sedang berpesta, mereka melihat sekelompok murid mendekat dari kejauhan. Biasanya, Yang Xiaotian tidak akan terlalu memperhatikan mereka, tetapi pemandangan salah satu murid perempuan membuatnya berhenti dan menatapnya dengan saksama. Menyadari perilaku aneh kakaknya, Yang Linger menoleh dan berseru kaget, "Itu kakak King Xuan." Kakak King Xuan. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan penuh semangat, jelas-jelas gembira. Murid perempuan itu mendengar panggilan itu, menoleh, dan begitu melihat Yang Linger, wajah cantiknya berseri-seri karena gembira, "Kakak Linger." Kemudian dia bergegas menghampiri. Orang yang mendekat tidak lain adalah Long King Xuan, yang telah menjadikan Dewi Pedang 100 Bunga sebagai gurunya dan bergabung dengan Sekte Surgawi 100 Bunga. Melihat Long King Xuan datang, Yang Xiaotian berdiri bersama saudara perempuannya. Dia terus menatap Long King Xuan. Tak terasa sudah lewat usianya yang renta, gadis kecil bernama Long King Xuan itu telah tumbuh menjadi sosok yang anggun dan elegan, bahkan lebih tinggi dari adiknya Yang Linger, tingginya sekitar 1,70 meter. Matanya yang bersemangat berbinar, kulitnya halus seperti batu giok, sangat cantik. Dari segi penampilan, Long King Xuan tidak kalah dari Zheng Qianqian atau Putri Wan Ning. Setelah Long King Xuan mendekat, dia dan Yang Linger berpelukan dengan penuh semangat. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Yang Linger di sini. "Saudari Linger, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Long King Xuan, berseri-seri karena bahagia. Yang Linger mengangguk, lalu tertawa, "Aku baik-baik saja, tapi aku sangat merindukanmu, saudari King Xuan. Kakakku juga sering membicarakanmu." Dia kemudian menunjuk ke arah Yang Xiaotian, "Saudaraku, sudah beberapa tahun sejak kalian berdua bertemu, kan? Aku ingin tahu apakah saudari King Xuan masih mengingat kakakku." Long King Xuan menoleh dan menatap mata Yang Xiaotian. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang, dan dia menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi malu, "Saudara Xiaotian." Dulu, saat pertama kali bertemu Yang Xiaotian di hutan bulan merah, dia juga biasa memanggilnya, "Saudara Xiaotian." Setelah bertahun-tahun, mendengar ucapan, "Saudara Xiaotian," yang sudah tidak asing lagi ini membuat hati Yang Xiaotian menghangat, lalu dia tersenyum, "Saudari King Xuan." Para murid dari Sekte 100 Bunga Surgawi yang datang bersama Long King Xuan agak terkejut dengan sikapnya, karena dalam ingatan mereka, kakak Long selalu serius dan jarang tersenyum. Namun hari ini, di depan seorang pemuda, dia malah malu. Melihat ini, Deng Chuan, seorang murid laki-laki dari Sekte 100 Bunga Surgawi dan salah satu pelamarnya, merasakan sedikit kecemburuan dan bertanya, "Saudari Long, siapa kedua orang ini?" Long King Xuan adalah murid langsung Dewi Pedang 100 Bunga dan Putri Kekaisaran Naga Surgawi, dengan status dan bakat yang dimilikinya, wajar saja jika Sekte 100 Bunga Surgawi tidak kekurangan pengagum, Deng Chuan adalah salah satunya. Long King Xuan, dengan mata penuh emosi, menatap Yang Xiaotian dan berkata, "Saudara Xiaotian dan Saudari Linger adalah teman-temanku. Kami sudah saling kenal sejak kecil.
Teman sejak kecil. Apakah itu berarti kekasih masa kecil? Bab 489 Kami dari Sekte Dewa Naga Sejati. Deng Chuan, setelah mendengar bahwa Long Qingxuan telah mengenal pemuda di depannya sejak kecil, sebagai kekasih masa kecil, bahkan lebih tidak senang. Dia melotot ke Yang Xiaotian, "Nak, kamu dari sekte mana?" Yang Xiaotian, melihat nada tanya dari pihak lain, menjawab setelah meliriknya, "Sekte mana yang aku ikuti sepertinya tidak perlu kukatakan padamu." Wajah Deng Chuan menjadi gelap. Seketika suasana menjadi agak tegang. Pada saat ini, Yang Linger berbicara kepada Long Qingxuan, "Saudari Qingxuan, mengapa kamu datang ke hutan binatang jiwa? Apakah kamu juga di sini untuk menyerap cincin jiwa?" Long Qingxuan mengangguk dan tersenyum, "Ya, aku di sini untuk memburu binatang jiwa dan menyerap cincin jiwa." Yang Xiaotian menatap sekelompok saudara dan saudari senior di samping Long Qingxuan dan sedikit mengernyit. Secara umum, bagi murid langsung sekte seperti Long Qingxuan, saat berburu Soul Beast dan menyerap Soul Ring, biasanya para petinggi sekte akan menemani mereka berburu. Lalu mengapa dia datang dengan beberapa murid yang lebih lemah? Murid-murid yang lebih lemah ini, bahkan jika mereka bergabung, tidak akan mampu memburu binatang jiwa yang berumur 10.000 tahun. Apalagi menghadapi masalah 20.000 tahun. Long Qingxuan, yang memiliki roh bela diri tertinggi, dapat sepenuhnya menanggung cincin jiwa berusia 90.000 tahun. Bagus sekali. Aku juga di sini untuk memburu binatang jiwa dan menyerap cincin jiwa, kata Yang Linger sambil tersenyum senang, lalu kita bisa memburu binatang jiwa bersama-sama nanti. Long Qingxuan mengangguk sambil tersenyum, tentu. Apakah gurumu tidak ikut denganmu? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Long Qingxuan. Sebelum Long Qingxuan sempat berbicara, Deng Chuan berkata, Master Sekte punya banyak urusan yang harus diurus. Untuk masalah sepele seperti itu, mengapa Master Sekte perlu bertindak sendiri? Jika Sekte 100 Bunga Surgawi mengharuskan Master Sekte untuk mengambil tindakan sendiri bagi setiap murid yang menyerap cincin jiwa, bukankah Master Sekte akan berhenti berkultivasi? Dia hanya akan menemani murid Sekte dalam perburuan binatang jiwa. Long Qingxuan juga menjelaskan kepada Yang Xiaotian, adik muda Deng benar, tuanku sedang sibuk dengan urusan lain, tidak apa-apa bagi kami untuk datang dan memburu binatang jiwa. Mendengar penjelasan Long Qingxuan, ekspresi Yang Xiaotian berubah serius. Long Qingxuan jelas tidak berbicara dari hati. Bahkan jika Dewi Pedang 100 Bunga benar-benar sibuk, dia bisa saja membiarkan beberapa tetua sekte menemani Long Qingxuan, kan? Long Qingxuan bukan hanya murid langsung dari Master Sekte 100 Bunga Surgawi, dia juga memiliki jiwa bela diri tertinggi, namun dia ditemani oleh segelintir saudara laki-laki dan perempuan senior dalam perjalanan berburu binatang jiwa, yang sungguh tidak masuk akal. Bukan hanya tidak masuk akal, tetapi agak keterlaluan. Yang Linger menarik Long Qingxuan untuk duduk, sambil tersenyum, "Saudari Qingxuan, duduklah. Ini daging panggang yang dimasak oleh saudaraku, sungguh lezat." Sambil menatap daging panggang kemasan di atas api unggun, Long Qingxuan pun tersenyum penuh arti, teringat saat pertama kali bertemu Yang Xiaotian di hutan bulan merah, betapa dia sangat lapar saat itu, dan Yang Xiaotian memberinya daging panggang. Tahun-tahun telah berlalu, dan dia selalu ingat daging panggang itu. Yang Linger merobek kaki besar binatang itu dan memberikannya kepada Long Qingxuan. Long Qingxuan menggigitnya, rasanya masih sama seperti sebelumnya. Deng Chuan, melihat daging panggang yang harum, tidak bertanya kepada Yang Xiaotian dan mengulurkan tangan untuk merobek kaki besar lainnya. Namun, saat tangannya hampir mencapainya, tangannya terhalang oleh cabang pohon di tangan Yang Xiaotian. "Kamu punya tangan dan kaki. Kalau kamu mau makan, panggang saja sendiri," kata Yang Xiaotian. Deng Chuan tidak dapat menahan amarahnya, "Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah teman kakak muda Long, aku tidak berani menyentuhmu." Sang naga hitam dan sang kera iblis langsung menatap dengan mata dingin. Yang Xiaotian melirik Deng Chuan, wajahnya tenang, "Aku sarankan kamu untuk tidak bergerak, kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan." Deng Chuan melotot marah, dan murid laki-laki lain dari Sekte 100 Bunga Surgawi juga menatap Yang Xiaotian dengan penuh permusuhan. "Kau," Deng Chuan berseru dengan marah. "Adik Deng, jangan membuat masalah." Pada saat ini, seorang murid perempuan dari Sekte 100 Bunga Surgawi angkat bicara, "Apa yang mereka katakan tidak salah. Kita punya tangan dan kaki, jika kita ingin makan, kita harus melakukannya sendiri." Deng Chuan tampak sangat waspada terhadap murid perempuan dari Sekte 100 Bunga Surgawi,
dan setelah mendengarnya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Maka dari itu, sekitar selusin orang dari Sekte 100 Bunga Surgawi membangun api unggun di samping mereka, memburu binatang jiwa, dan mulai memanggangnya. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka memasaknya, baunya tidak seenak buatan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak memperhatikan orang-orang dari Sekte 100 Bunga Surgawi, dan bertanya pada Long Qingxuan, bagaimana dengan paman dan yang lainnya? Mengapa mereka tidak menemanimu ke sini? Biasanya, untuk urusan yang sangat penting seperti Long Qingxuan memburu binatang jiwa dan menyerap cincin jiwa, Long Ji dan Long Lan pasti akan menemaninya jika mereka tahu. Long Qingxuan menggelengkan kepalanya, akhir-akhir ini, para hantu abadi dan hantu yin telah menimbulkan masalah di Kekaisaran Naga Surgawi, dan ayahku serta yang lainnya harus hadir di ibu kota Kekaisaran. Aku tidak ingin mereka terganggu oleh urusanku. Oleh karena itu, Long Qingxuan tidak memberitahu Long Ji dan Long Lan. Yang Linger tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak apa-apa, bersama kakak dan senior Long, serta senior Yuan, mereka ada di sini. Dia kemudian memperkenalkan kera iblis dan naga hitam kepada Long Qingxuan, ini senior Long, dan ini senior Yuan. Saudari Qingxuan, biarkan saja kakak dan senior Long membantumu memburu binatang jiwa berusia 10.000 tahun manapun yang ingin kau gabungkan. Long Qingxuan dengan hormat menyapa naga hitam dan kera iblis, merupakan suatu kehormatan bertemu dengan senior Long dan senior Yuan. Sang naga hitam dan sang kera iblis pun segera berdiri, melambaikan tangan mereka dan berkata tidak perlu formalitas, karena mereka berdua tahu bahwa hubungan Long Qingxuan dengan tuan muda mereka sungguh luar biasa. Mendengar ini, Deng Chuan mencibir, ingin bergabung dengan binatang jiwa berusia 10.000 tahun, biarkan saja kakak dan senior Long memburunya. Kau membuatnya terdengar seolah-olah mereka dapat memburu binatang jiwa berusia 90.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun. Ekspresi si kera iblis menjadi gelap, katakan satu kata lagi, dan aku akan menghancurkan mulutmu. Deng Chuan dengan marah berdiri. Namun, murid perempuan dari sebelumnya menghentikan Deng Chuan. Setelah menghentikan Deng Chuan, murid perempuan itu tak dapat menahan diri untuk tidak melirik naga hitam dan kera iblis beberapa kali lagi. Meskipun dia hanya berada di alam kaisar, dia dapat merasakan bahwa kedua individu itu sangat kuat. Long Qingxuan memperkenalkan Yang Xiaotian, dan menjelaskan bahwa murid perempuan itu adalah murid utama dari Sekte 100 Bunga Surgawi, bernama Du Mei, yang menjelaskan mengapa Deng Chuan begitu waspada terhadapnya. Du Mei menangkupkan tinjunya ke arah Yang Xiaotian dan bertanya, adik kecil, aku tahu kamu dan adik Qingxuan sudah saling kenal sejak kecil. Bolehkah aku tahu kamu murid dari sekte mana di Kekaisaran Naga Surgawi? Yang Xiaotian menjawab sambil menangkupkan tinjunya, adikku dan aku sama-sama dari Sekte Naga Sejati. Meskipun dia sekarang merupakan murid Azure God Mansion, dia memang berasal dari True Dragon Divine Sect. Mendengar Yang Xiaotian berasal dari Sekte Dewa Naga Sejati, Deng Chuan mencibir dalam hati. Sekte Naga Sejati mungkin merupakan sekte tertinggi pertama dari Kekaisaran Naga Surgawi, namun bagi Sekte Dewa 100 Bunga, entitas raksasa benua Dewa Biru, itu bukanlah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Jadi adik kecil adalah murid dari Sekte Dewa Naga Sejati. Du Mei mengangguk sambil tersenyum, tampak tidak terkesan. Yang Linger mengobrol dengan Long Qingxuan hingga larut malam. Saat malam semakin larut, Yang Xiaotian duduk bermeditasi di samping. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, semua orang melanjutkan perjalanan, terbang lebih jauh ke dalam hutan binatang jiwa. Ketika Du Mei melihat Yang Xiaotian bisa terbang, dia terkejut. Kemampuan terbang Yang Xiaotian menunjukkan bahwa dia setidaknya berada di alam martial emperor. Yang Xiaotian dan Long Qingxuan tampaknya seusia, dan mencapai alam martial emperor pada usia 15 tahun, bahkan menurut standar 100 Flowers Divine Sect, menandakan bakat yang sangat tinggi. Dan ada adik perempuannya, yang bahkan lebih muda lagi, yang juga telah berkultivasi ke alam kaisar bela diri. Mungkinkah bakat kedua bersaudara ini benar-benar luar biasa? Sementara semua orang terus terbang maju, tiba-tiba, auman harimau bergema, dan seekor harimau hitam raksasa muncul dari kejauhan, kehadirannya yang kuat mengubah warna kulit semua murid dari Sekte 100 Bunga Surgawi. Binatang jiwa harimau hitam ini memiliki aura yang sangat kuat, ia pasti merupakan binatang jiwa berusia 20.000 tahun lebih. Bab 490, sampaikan pesan kepada Master Sekte Anda. Wajah Du Mei berubah drastis saat dia merasakan aura kuat dari binatang jiwa harimau hitam dan berseru, semuanya cepat mundur.
Para pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, saat mereka baru saja hendak melarikan diri, mereka melihat si kera iblis mencengkeram kekosongan, dan dalam sekejap, binatang jiwa harimau hitam, yang berusia setidaknya 20.000 tahun, dihancurkan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Bang! Dengan suara keras, darah menyembur, mengotori pohon-pohon di sekitarnya dan tanah menjadi merah. Para pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi yang melarikan diri tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku karena terkejut. Bahkan Dumei pun terkejut saat melihat kera iblis. Pria parubaya yang sangat tinggi ini begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan binatang jiwa berusia 20.000 tahun semudah menghancurkan nyamuk. Deng Chuan, saat melihat kera iblis, juga menunjukkan jejak ketakutan yang jelas di matanya. Tadi malam, saat si kera iblis berkata akan menghancurkan mulutnya, dia sangat marah. Saat itu, dia bahkan ingin bergegas dan menghancurkan mulut kera iblis. Sekarang, bahkan jika diberi kesempatan lagi, dia tidak akan berani memendam pikiran seperti itu. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah saat ia terus terbang maju bersama Yang Linger dan Long Qingxuan. Sepanjang jalan, jika mereka menemui binatang jiwa yang lebih lemah, Yang Xiaotian akan membiarkan Yang Linger dan Long Qingxuan mengambil tindakan. Selama beberapa hari, kekuatan tempur kedua wanita itu telah meningkat pesat. Pada saat ini, kelompok itu telah mencapai kedalaman hutan binatang jiwa. Di sini, hampir semuanya adalah binatang jiwa yang berusia 10.000 tahun atau lebih, dan bahkan ada yang berusia 40 atau 50.000 tahun yang bersembunyi. Semua murid Sekte 100 Bunga Surgawi gemetar ketakutan. Demi keselamatan para pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi, Dumei memutuskan untuk tidak mengikuti Yang Xiaotian dan yang lainnya lebih jauh tetapi malah mendirikan kemah dan menunggu mereka di luar. Setelah mengatur waktu dengan Dumei dan yang lainnya, Yang Xiaotian terus terbang lebih jauh ke dalam hutan bersama Yang Linger dan Long Qingxuan. Pada titik ini, binatang jiwa yang berusia lebih dari 10.000 tahun tidak lagi berada dalam kemampuan Yang Linger dan Long Qingxuan, kera iblislah yang langsung mengambil tindakan dan meledakkannya. Adapun naga hitam, dia tidak mau repot-repot bergerak. Binatang jiwa yang berusia 40 atau 50.000 tahun ini bahkan tidak dapat menarik perhatiannya. Akhirnya, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di bagian terdalam hutan binatang jiwa. Di sini, bersemayam binatang jiwa yang berusia 90 atau 100.000 tahun, dan bahkan ada yang berusia 2 atau 300.000 tahun. Kalau mereka melintasi daerah ini, mereka akan sampai di neraka Abyssal Master. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Yang Xiaotian tetap memutuskan untuk memburu binatang jiwa berusia 100.000 tahun untuk saudara perempuannya dan Long Qingxuan. Bagaimanapun juga, cincin jiwa merupakan hal yang paling penting. Meski dikatakan bahwa menyerap cincin jiwa berusia 100.000 tahun akan berbahaya bagi mereka mengingat markas mereka, dengan kehadiran naga hitam dan kera iblis, seharusnya tidak ada masalah. Tentu saja, Yang Xiaotian juga meminta pendapat saudara perempuannya dan Qingxuan, dan keduanya ingin memadatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Tepat saat Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di area terdalam, teriakan burung phoenix terdengar, mereka melihat burung phoenix api es yang besar menukik dari kejauhan. Icheflame Phoenix ini adalah Soul Beast berusia 110.000 tahun. Itu dia. Yang Xiaotian segera menargetkan Icheflame Phoenix. Kakaknya, Yang Linger, memiliki jiwa bela diri Phoenix 9 warna. Jika dia menyerap jiwa binatang jiwa Phoenix api es berusia 110.000 tahun ini, maka kemampuannya akan semakin sempurna dan kekuatan jiwa bela diri miliknya akan semakin meningkat. Tiba-tiba, si kera iblis melesat ke dalam kehampaan, mengayunkan rantai besi kristal hitam yang tak berujung ke arah Icheflame Phoenix, terlibat dalam pertarungan dengannya. Naga hitam juga tidak bergerak, si kera iblis dapat menangani Icheflame Phoenix yang berusia 110.000 tahun. Dia berjaga di dekatnya, kalau Icheflame Phoenix mencoba melarikan diri nanti. Sementara Yang Xiaotian dan kelompoknya memburu Icheflame Phoenix, para anggota Hundred Flowers Divine Sect tengah mendiskusikannya. Kakak, menurutmu, apa kelebihan pria parubaya dan pria tua itu? Seorang murid perempuan dari Sekte 100 Bunga bertanya pada Dumei. Dumei menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Sebab, selama ini si kera iblis tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya, hanya dengan satu serangan biasa, ia telah menghancurkan binatang jiwa yang berusia 10, 20, bahkan 30.000 tahun. Adapun naga hitam, dia tidak pernah bergerak. Dia merasa bahwa kekuatan naga hitam mungkin bahkan lebih kuat dari kekuatan kera iblis.
Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun binatang jiwa yang akan mereka buru untuk kakak panjang, Deng Chuan angkat bicara. Haruskah 50 ribu tahun? Saya pikir lebih banyak, mungkin 60 ribu atau 70 ribu. Tepat saat para murid Sekte 100 Bunga Surgawi berdiskusi, seorang murid perempuan tiba-tiba angkat bicara, menurutku, ketua Sekte bersikap agak tidak adil terhadap kakak panjang. Para pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi mulai tenang. Tak seorang pun bicara. Du Mei juga mendesah. Dia juga merasa bahwa perlakuan tuannya terhadap adik perempuannya agak tidak adil. Kalaupun dalam hal itu sang adik bertindak melawan kemauannya, tidak seharusnya ia memperlakukan sang adik seperti itu. Adik perempuannya memiliki roh bela diri tertinggi dan harus menyerap cincin jiwa. Tuan mereka seharusnya menemaninya ke sini untuk memburu binatang jiwa. Akan tetapi, tuan mereka beralasan bahwa ada masalah penting yang harus ditangani. Pada kenyataannya, hal-hal penting apa saja yang mungkin ada. Kudengar leluhur tua itu telah memperoleh teknik klan naga kuno, murid perempuan itu berbicara lagi. Du Mei menyela, kita tidak seharusnya berspekulasi tentang masalah leluhur lama. Para pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi tetap terdiam. Setelah pertarungan yang alot, akhirnya si kera iblis berhasil memburu si Ice Flame Phoenix. Yang Linger duduk bersila di samping Ice Flame Phoenix dan mulai menyerap jiwa binatangnya. 1 hari kemudian, di sekitar jiwa bela diri Phoenix 9 warna yang Linger, cincin jiwa akhirnya mengembun, bersinar merah dengan semburat ungu. Melihat ini, Yang Xiaotian menghela napas lega. Setelah itu, kelompok itu terus mencari jiwa binatang untuk Long Qingxuan. Setengah hari kemudian, mereka akhirnya menemukan naga emas cakar 9 berusia 110.000 tahun. Long Qingxuan, yang memiliki nadi naga dan jiwa bela diri klan panjang, tidak mungkin lebih cocok untuk menyerap jiwa binatang naga emas bercakar 9. 3 hari pun berlalu, dan ketika para pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi mulai tidak sabar, mereka melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya melesat keluar dari dalam. Du Mei benar-benar santai dan melangkah maju untuk menemui mereka. Kakak Long, bagaimana hasilnya? Long Qingxuan mengangguk sambil tersenyum lebar, berhasil. Du Mei berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Sekarang kakak sudah berhasil memadatkan cincin jiwa, mari kita kembali ke Sekte 100 Bunga. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk kepada Yang Xiaotian dan yang lainnya dari naga hitam dan mengucapkan selamat tinggal. Tepat saat Du Mei hendak pergi, Yang Xiaotian tiba-tiba berbicara, Saudari Du, aku punya pesan yang ingin aku sampaikan kepada pemimpin sektemu. Du Mei berhenti, terkejut, tidak tahu apa yang akan dikatakan Yang Xiaotian kepada master sekte mereka. Tolong beritahu ketua sekte kalian untuk memperlakukan Qingxuan dengan baik. Jika Qingxuan menderita keluhan apapun di Sekte 100 Bunga Surgawi kalian di masa depan, aku akan secara pribadi menginjakan kaki di sekte kalian untuk mencari penjelasan. Suara Yang Xiaotian sangat tenang, tetapi membuat Du Mei menggigil kedinginan. Du Mei menyadari bahwa jika Long Qingxuan benar-benar menderita dendam apapun di Sekte 100 Bunga Surgawi di masa depan, Yang Xiaotian tidak mungkin hanya mencari penjelasan, itu jauh dari sesederhana itu. Saudara Xiaotian, terima kasih. Long Qingxuan penuh rasa terima kasih, menatap Yang Xiaotian dengan penuh kasih sayang. Setelah bertahun-tahun, saudara Xiaotian tetaplah saudara Xiaotian yang melindunginya. Dalam beberapa hari, aku akan mengunjungimu di Sekte Dewa 100 Bunga, kata Yang Xiaotian kepada Long Qingxuan sambil tersenyum. Dia akan pergi ke Sekte 100 Bunga Surgawi setelah dia menemukan harta karun Sekte Setan Netherworld, memperoleh teknik Setan Netherworld, dan memurnikan peti mati surgawi abadi. Di bawah tatapan Yang Xiaotian, Long Qingxuan dan murid-murid Sekte 100 Bunga Surgawi akhirnya menghilang di Cakrawala. Suruh Old Mo memeriksa Sekte Dewa 100 Bunga. Yang Xiaotian berkata kepada kera iblis yang tulus, suaranya dingin, aku ingin tahu apa yang terjadi pada Qingxuan di Sekte Dewa 100 Bunga selama bertahun-tahun ini. Baik, Tuan Muda.